Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Puja. Kali ini Puja akan cerita tentang kisah sahabat Nabi yang terkaya yang selalu menangis karena hartanya. Penasaran gak sih siapa itu? Yuk dengerin sama-sama. Sahabat Nabi dikenal sebagai orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa Rasulullah. Mereka tidak pernah membantah apapun perintah Nabi, karena mereka tahu bahwa perintah Nabi adalah perintah Allah pula. Sebut saja Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dikenal paling kaya. Tidak ada sahabat terkaya dibandingkan dirinya. Di samping kekayaannya itu, ia juga dinobatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga. Namun meskipun ia dikenal sebagai sahabat terkaya, ia tidak pernah berfoya-foya karena hartanya. Bahkan selalu menangis dengan harta yang dimilikinya, karena ia takut jika harta yang dimiliki membuatnya berkurang dalam beribadah kepada Allah. Pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan separuh hartanya. Kemudian dia menyedekahkan lagi sebanyak 40.000 dinar. Masya Allah. Namun, kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf justru menjadi suatu kekhawatiran bagi dirinya. Bahkan sahabat Nabi ini sempat berusaha untuk menjadi orang miskin. Hal tersebut setelah ia mendengar perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir karena terlalu kaya. Ia akan dihisap paling lama. Sahabat Nabi ini tidak ingin dihisap paling lama. Ia mencoba menjadi miskin supaya masuk surga lebih awal. Suatu ketika setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan sahabat di Madinah menjadi busuk. Hal tersebut menyebabkan nilai jual kurma menurun. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia membeli kurma busuk dengan harga yang normal. Tentu saja semua sahabat bersyukur karena yang awalnya berpikiran tidak laku, kini ludes dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, usaha Abdurrahman bin Auf menjadi miskin gagal. Kenapa? Suatu ketika datang utusan dari Yaman yang sedang mencari kurma busuk. Utusan tersebut bercerita, di negerinya sedang terserang wabah penyakit menular. Konon, yang menjadi obat penyakit menular itu adalah kurma busuk. Abdurrahman bin Auf mau tak mau menjual kurma busuk itu. Oleh utusan Raja Yaman, kurma busuk itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf membuat Umar bin Khattab berkata, "Sungguh aku melihat Abdurrahman bin Auf telah berdosa. Ia telah menyumbangkan seluruh hartanya tanpa menyisakannya untuk keluarga." Mendengar itu, akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Dengan yakin Abdurrahman menjawab, "Iya, wahai Rasulullah. Aku bahkan meninggalkan untuk mereka sesuatu yang lebih banyak." Jawab Abdurrahman, "Berapa jumlahnya?" Tanya kembali Rasulullah. "Sebanyak janji Allah dan Rasulnya, yakni berupa balasan kebaikan, pahala dan ganjaran," jawab Abdurrahman dengan ikhlasnya. Abdurrahman bin Auf dikenal orang yang dermawan kepada siapapun. Hartanya tidak membuat dirinya
jumawa. Justru ia selalu berlinang air mata karena takut tidak akan masuk surga disebabkan kekayaan yang dimilikinya. Dari kisah sahabat Nabi tersebut terdapat hikmah yang dapat kita ambil dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika memiliki harta yang berlimpah, janganlah kita sombong. Sesungguhnya harta hanyalah titipan dari Allah. Dan janganlah dibutakan oleh harta yang berlimpah dan selalu merasa cukup dan selalu merasa tidak cukup. Dalam harta yang melimpah ada hak orang lain yang harus dibantu, bahkan diberikan kepada yang tidak punya. Harta tidak bisa dibawa mati kecuali dengan sedekah yang akan mengalir terus pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.